Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kerangka konseptual. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Dinda Putri Setiani dengan NIM 069. Yang kedua ada saya sendiri Mega Ayu Dwi Savitri dengan NIM 089. Yang ketiga ada Kevin Glenn Christopher Kinsel dengan NIM 101. Dan yang keempat ada Calvin Habonaran Sijabat dengan NIM 117. Materi yang pertama yaitu definisi kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah hasil suatu proses penalaran dan pemikiran akuntansi yang diharapkan berlaku dalam lingkungan dan kondisi tertentu yang merupakan hasil pemilihan faktor-faktor dan konsep-konsep yang dianggap relevan, terpadu, dan saling ketergantungan. Menurut ASB, kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan akan mengidentifikasi sasaran dan maksud akuntansi secara fundamental adalah konsep yang mendasari akuntansi, konsep yang memberikan petunjuk dalam memilih kejadian untuk dicatat, mengukur kejadian tersebut, meringkas, dan mengkomunikasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Kerangka konseptual dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur LKUI 1993 karena struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis yang dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Kerangka kerja konseptual dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tidak. Secara lengkap, kerangka kerja konseptual adalah petunjuk FASB dalam menetapkan standar akuntansi, menyediakan kerangka acuan untuk menyelesaikan pertanyaan sebelum ada standar khusus yang mengaturnya, menentukan batasan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan, mempertinggi komparabilitas dengan menurunkan jumlah alternatif metode akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkembangan kerangka konseptual. FASB atau Financial Accounting Standard Board telah menerbitkan 6 Statement of Financial Accounting konsep yang berhubungan dengan pelaporan keuangan entitas bisnis, yaitu SFAC AC nomor 1, Objective of Financial Reporting by Business Enterprise, yang menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi. SFAC nomor 2, Qualitative Characteristic of Accounting Information, yang menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat. SFAC nomor 3, Element of Financial Statement of Business Enterprise, yang memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. Next. SFAC nomor 5, Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise, yang menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang informasi. SFAC nomor 6, Element of Financial Statement, yang menggantikan SFAC nomor 3 dan memperluas SFAC nomor 3 dengan memasukkan organisasi-organisasi nirlaba. SFAC nomor 7, Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement, yang memberikan kerangka kerja bagi pemakaian arus kas masa depan yang diharapkan dan nilai sekarang atau present value sebagai dasar pengukuran. Untuk materi yang kedua yaitu bukti riset tentang kerangka konseptual. Bukti riset tentang kerangka konseptual. Di
Di seluruh dunia, akademisi akuntansi dan pembuat standar sama-sama berusaha untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual yang menyediakan pernyataan definitif tentang sifat dan tujuan akuntansi keuangan dan pelaporan, dan yang memberikan pedoman untuk semua praktik akuntansi. Akademik individu melaju dengan sebagian besar upaya awal. Tujuan utama mereka adalah untuk memberikan dasar teoritis yang solid untuk menjelaskan akuntansi dan untuk membuatnya logis bagi siswa mereka. Sejak awal 1980-an, penentu standar dan badan akuntansi profesional telah menunjukkan minat yang kuat dalam pengembangan kerangka konseptual untuk memandu penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum di sektor publik dan swasta. Proyek kerangka konseptual dilakukan pada tahun 1980 dan awal 1990-an di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Akuntansi Dewan Standar Internasional atau IASD mengeluarkan kerangka pada tahun 1989. Perkembangan kerangka kerja konseptual di semua jurisdiksi di bawah dengan ketidaksepakatan tentang konten dan penerapannya. Secara khusus, pembuat standar mengalami kesulitan ketika mencoba untuk mengatasi masalah mendasar yang berkaitan dengan pengukuran. Intervensi politik juga terhambat perkembangan kerangka konseptual. Pada tahun-tahun terakhir dari tahun 1990-an, kemajuan yang lebih besar dibuat di menyebarkan standar individu daripada melalui pengembangan kerangka konseptual. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Bukti riset tentang kerangka konseptual. Pembentukan proyek konvergensi IASB atau FASB pada tahun 2002 menghidupkan kembali menarik kerangka konseptual. Proses harmonisasi standar akuntansi menyoroti kebutuhan untuk kerangka kerja yang kuat untuk memandu pembuat standar dalam tugas konvergen dan mengembangkan standar baru. Dengan demikian, pada tahun 2004, IASB dan FASB mulai sebuah proyek bersama untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual tunggal lengkap dan konsisten secara internal. Next. Okay. Perkembangan internasional, kerangka konseptual IASB dan FASB. Pada Oktober 2004, FASB dan IASB menambahkan proyek gabungan dengan agenda mereka untuk mengembangkan kerangka konseptual umum yang ditingkatkan. Direvisinya kerangka kerja ini akan memanfaatkan kerangka kerja IASB dan FASB yang ada dan mempertimbangkan perkembangan selanjutnya dengan penerbitan kerangka tersebut. Dewan menyatakan bahwa kerangka tersebut sangat penting untuk memenuhi tujuan Dewan dalam mengembangkan standar yang berbasis prinsip, konsisten secara internal, dan diputuskan secara internasional. Mereka menegaskan bahwa stand seperti itu akan menyebabkan pelaporan keuangan yang menyediakan informasi penyedia modal yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Next. FASB dalam keadaan proyek ini akan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada perubahan lingkungan sejak kerangka asli terbitkan, serta kelalaian yang terjadi pada kerangka asli dalam rangka untuk secara efisien dan efektif meningkatkan, melengkapkan, dan menyatukan kerangka kerja yang ada. Yang kedua, mulanya mempertimbangkan konsep yang berlaku untuk badan usaha swasta. Kemudian, Dewan bersama-sama akan mempertimbangkan penerapan konsep-konsep untuk sektor swasta, bukan untuk organisasi nirlaba. Perwakilan dari sektor publik atau pemerintah, Dewan Penetapan Standar sedang memantau proyek dan dalam beberapa kasus mengingat potensi konsekuensi dari pembahasan sektor swasta untuk entitas sektor publik. Lalu yang ketiga, memberikan prioritas untuk mengatasi dan merundingkan isu-isu tersebut dalam setiap fase yang cenderung menghasilkan manfaat bagi Dewan dalam jangka pendek, yaitu isu lintas sektoral yang mempengaruhi sejumlah proyek mereka untuk standar baru atau revisi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu penilaian atas kerangka konseptual. Next.
Next. Landasan digunakannya kerangka konseptual, bermana ada bermanfaat dan berhubungan dengan penentuan standar akuntansi serta pembangunan konsep dan tujuan yang sudah ditetapkan. Setelah itu memudahkan kita memecahkan masalah yang terkait dengan praktik baru dan mungkin mengandung risiko tinggi. Setelah itu yang ketiga ada membantu kita untuk memahami penggunaan laporan keuangan dan menimbulkan rasa percaya pada laporan keuangan tersebut. Yang keempat ada mendukung komparabilitas pada laporan keuangan pada banyak perusahaan. Next. Setelah itu kebutuhan akan kerangka konseptual. Yang pertama, kerangka konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antara laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada. Next. Yang ketiga, tujuan kerangka konseptual. IASB dan FASB mempertimbangkan kerangka tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pengguna. Informasi tersebut akan dipilih salah satu dasar kegunaannya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan ini terlihat ingin dicapai akan pelaporan yaitu yang pertama berguna dalam pengambilan keputusan, yang kedua tentang sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya dan perubahan di dalamnya. Yang ketiga berguna dalam menilai prospek arus kas. Next. Perlunya kerangka konseptual. Yang pertama sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu-isu yang baru muncul. Yang ketiga meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Yang keempat sebagai dasar membuat pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang jelas pada audio. Sekian, terima kasih.